kebaktian kita, tapi sebelum itu kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap semuanya baik-baik saja. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi serukan nama Yesus. Syukur kami masih bisa merasakan kasih karunia Tuhan hingga pada saat ini Bapa. Mari Engkau jamah kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhanlah yang selalu menopang kami, membimbing kami. Tuhanlah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai teladan-Mu. Jadikan kami sebagai pengikut-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami tidak pernah luput dari segala dosa. Mari Engkau ampunkan kami Bapa. Ampunkan kesalahan kami kepadamu. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kekal esok sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita mengangkat lagu pujian kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi seperti rusa. Tuhan
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk anak didik kami di rumah yang di tingkat SMP, marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Yosua 5. Anak-anak kami di rumah buka Alkitabnya, Yosua 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, dilanjut dengan Yosua 6 ayat 1 sampai ayat 27. Bapak akan bacakan, anak-anak kami di rumah boleh mengikutinya ayat demi ayat yang Bapak akan bacakan. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tangkalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Kita lanjut di Yosua pasal 6. Jatuhnya Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya dan telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarai sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan.
Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak beserta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan sumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai itu, membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak dan barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayar nyawanya anak sulungnya, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayar nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Sedemikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dengan temanya itu adalah Allah memberikan kemenangan. Nah, ini perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Yosua itu dikenal sebagai seorang pemimpin panglima perang. Bahkan kalau kita baca dari kitab Yosua pasal pertama sampai Yosua pasal yang ke-6 ini, bagaimana Yosua membuat strategi yang begitu luar biasa untuk melawan para musuh-musuhnya. Makanya Yosua dikenal sebagai panglima perang. Dan Yosua mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yosua juga dikenal sebagai tokoh Alkitab yang taat. Kalau kita perhatikan bagaimana kitab pasal yang ke-6 ini, sebelum tembok Yeriko itu jatuh atau runtuh, Allah terlebih dahulu memberi perintah kepada Yosua. Sebenarnya kalau dipikir secara logika, nggak akan mungkin tembok itu bisa runtuh. Nggak akan mungkin tembok itu bisa hancur.
Kenapa Bapak katakan demikian? Karena bangsa Yeriko sebenarnya sudah dengar, sudah tahu bahwa orang Israel akan masuk ke kota mereka. Pasti juga mereka akan membentuk tembok yang begitu besar. Ibaratnya seperti ini. Ketika peperangan terjadi, misalkan peperangan terjadi antara A dan B atau negara A dan B. Ketika negara A tahu bahwa negara B ini akan menyerang mereka, pasti mereka punya strategi, punya cara bagaimana supaya negara B ini tidak bisa menyerang mereka. Apakah mereka membentuk strategi bagaimana supaya musuh-musuhnya tidak bisa masuk, atau mungkin mempersiapkan alat-alat perang dan lain sebagainya. Nah, demikian sebenarnya bangsa Yeriko. Bangsa Yeriko sudah dengar bagaimana Yosua dan bangsa Israel melawan para musuh-musuhnya. Di ayat yang kelima, di ayat yang keempat, ayat yang ketiga, bahkan sungai Yordan pun mereka tahu bahwa sungai Yordan pada saat Yosua memimpin itu berhenti. Bahkan waktu berperang melawan penduduk Ai, bahkan kalau kita lihat di ayat yang kelima itu bagaimana mereka berperang melawan melawan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Yeriko sebenarnya sudah tahu itu. Makanya mereka membangun tembok Yeriko. Karena apa? Kalau nanti mereka datang, nggak bisa mereka masuk. Pikir bangsa Yeriko pada saat itu. Karena udah ada tembok pembatasnya. Nggak akan mungkin mereka bisa melawan kita. Dan Yosua, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat yang kelima itu, ayat pasal 5 ayat 13 sampai 15 itu, dia di situ memandangi tembok Yeriko. Artinya, dia pun secara manusia, kayak mana kami bisa masuk ke daerah ini? Sementara kota ini sudah dikelilingi tembok. Makanya kita lihat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 ini, ketika Panglima Bala Tentara Tuhan datang kepada dia, bahkan memerintahkan kepadanya, itu di ayat yang ke-15, dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tangkalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Apa yang dilakukan Yosua? Sebagai manusia, dia juga pasti merasakan yang namanya tidak mungkin kami bisa masuk ke tempat itu. Tapi yang dilakukan Yosua untuk bisa membawa bangsa Israel masuk ke kota Yeriko itu, meruntuhkan tembok Yeriko itu adalah taat. Hanya itu yang dilakukan Yosua. Karena hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen, anak-anak kami di rumah sebagai anak-anak Tuhan, yang bisa kita lakukan saat ini adalah taat. Tidak ada yang lain. Karena tembok Yeriko pada saat itu sangat-sangat besar. Kalau pernah Pak Niko waktu kuliah membahas kitab ini, memang tembok Yeriko itu nggak bisa diruntuhkan begitu aja. Bahkan banyak orang, para ilmuwan yang bilang nggak mungkin hanya dengan mengelilingi 7 kali, lalu meniup sangkakala, lalu tembok itu hancur. Tapi itulah pekerjaan Allah. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan taat kepada Allah, maka Allah pun bekerja dalam kehidupan kita. Karena bagian kita sebagai orang percaya hanya taat kepada Allah, tidak ada yang lain. Allah bekerja dalam kehidupan kita apa yang menjadi bagian Allah, yaitu membantu menolong kita di dalam ketaatan kita. Sama demikian dengan bangsa Israel dan Yosua, yang mereka lakukan hanyalah taat. Allah perintahkan kamu kelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Pada mengelilingi hari pertama sampai hari ke-6, kamu hanya sekali. Dan tidak ada suara yang kedengaran satupun. Mereka lakukan. Tetapi pada hari yang ke-7 kamu mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Ketika sudah sampai 7 kali, bunyikan sangkakala itu dan semua bangsa bersorak-sorak dengan suara nyaring. Itulah yang mereka lakukan. Kalau dipikir secara logika nggak akan mungkin itu runtuh. Tapi Yosua tidak banyak pertanyaan kepada Allah.
tidak banyak negosiasinya. Mungkin itu runtuh Tuhan, kayak mananya itu? Bisanya itu nanti hancur. Kami kan hanya mengelilingi 7 kali. Tidak ada banyak pertanyaan Yosua pada saat itu. Yang dia katakan adalah, baik Tuhan. Dan dia kumpulkan orang-orang Israel. Kita akan kelilingi tembok ini sebanyak 7 kali. Dan bersyukurnya Yosua sebagai seorang pemimpin, sebagai leader, bisa mengarahkan anggotanya. Dan anggotanya, bangsa Israel itu juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Yosua. Nah, dalam kehidupan kita, tembok Yeriko itu sama halnya dengan pergumulan dalam kehidupan kita. Baik itu masalah, baik itu beban yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hanya satu, nak. Taat kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena kalau kita buat dengan akal pikiran kita, dengan kemampuan kekuatan kita nggak akan sanggup. Sama seperti pandemi ini. Tidak ada yang menyangka pandemi ini akan datang di tahun 2020. Tidak ada yang tahu dulu waktu masih di negara Wuhan, Indonesia, nggak sampai ke sini, nggak sampai. Kita kan punya iklim yang panas, nggak sampai itu ke sini. Bahkan ada meme-meme, lelucon, bikin katakan nggak apa-apa itu, nggak sampai di Indonesia kan kebal katanya. Tapi begitu sampai, bagaimana dengan rakyat Indonesia? Kocar-kacir, iya kan? Ada yang di rumah lah, ada yang ketakutannya berlebihan lah, semua dirasakan bangsa rakyat Indonesia. Tapi satu hal yang mau kita sikapi dari masalah ini adalah bagaimana kita taat. Taat kepada pemerintah, taat kepada protokol kesehatan, taat kepada apa yang disarankan oleh pemerintah kita kepada kita sebagai rakyatnya. Karena dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan itu adalah taat. Tidak ada yang lain. Taat kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri pun penebus kita, sang juru selamat kita, yang dia lakukan kepada Bapa adalah taat. Kalau kita flashback ke belakang, bagaimana perjalanan Yesus yang datang ke dunia ini, ketika dia mau disalibkan, ketika berdoa di Taman Getsemani, apa yang dikatakan Yesus? Jikalau memang bisa berlalulah cawan ini. Dia inginkan cawan ini berlalu. Tapi apa yang terjadi? Biarlah kehendakmu yang terjadi, Bapak, bukan kehendakku. Bahwa Yesus sendiri pun taat kepada Bapa. Dia nggak bisa mengatakan bahwa aku nggak usah disalibkan, Bapak. Udahlah, kan aku nggak berdosa. Orang-orang ini yang berdosa. Tapi yang dilakukan Yesus adalah taat kepada Bapa di surga. Sekalipun dia tahu bahwa disalibkan itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dia yang melakukan dosa, tapi harus dia yang disalibkan untuk menyelamatkan kita. Sama seperti Yosua, yang dia lakukan hanyalah taat, Secara logika tidak akan mungkin mereka bisa meruntuhkan tembok Yeriko ini. Tapi ketika Allah mengatakan, bahkan memerintahkan Yosua kepada bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko ini sebanyak 7 kali, mereka kerjakan, mereka lakukan. Karena bagian mereka dalam hidup ini adalah taat. Bagian kita sebagai orang percaya hanyalah taat. Maka Allah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita belajar di rumah ya, Nak ya. Bapak berharap firman Tuhan yang kita dengar tidak kita dengar berlalu begitu saja, tapi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita tidak seperti orang Israel yang mau disuruh Tuhan, ayo kelilingi tembok, enggak. Tapi bagaimana kita taat? Taat bukan karena kita takut sama guru, tidak. Taat bukan karena wali kelasku ibu ini, wali kelasku bapak ini, maka aku taat, tidak. Tapi saya taat kepada peraturan sekolah, peraturan apa yang diterapkan oleh guru mata pelajaran, karena saya taat kepada Kristus.
Kalau taat kita nak kepada guru, taat kepada sekolah, kalau bukan karena Kristus, hanya hari ini aja yang kita dengar, iya bu, iya pak, besok udah kembali lagi. Kerjakan PR-nya ya, kumpul catatannya, tulis ini, iya bu, iya pak, iya katanya kan. Besoknya udah kembali lagi. Karena apa? Taatnya itu bukan di dalam Kristus. Tapi ketika taat di dalam Kristus, sekalipun di rumah belajarnya, sekalipun di rumah mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru, tidak dilihat oleh guru, tidak bisa nampak sama guru waktu mengajar karena memberikan materi melalui Google Classroom, mungkin bentuk video, tapi dia ingat, aku punya Bapa di surga, aku punya Tuhan Yesus. Kalau guru-guruku nggak lihat, kalau orang tuaku nggak lihat, pergi kerja hanya aku di rumah dan adikku dan abangku, nggak taunya guru-guru itu aku pakai seragam sekolah atau enggak, tapi Bapa di surga tahu dan melihat. Makanya saya harus taat di dalam Kristus. Karena apa? Allah akan memberikan kemenangan kepada kita, memampukan kita. Sekalipun di rumah, bu, nggak ngerti aku pelajaran ini, pak, nggak ngerti aku materi ini. Ingat anak, ketika kita taat, maka Allah memberikan kita hikmat, kebijaksanaan untuk mampu mengikuti pelajaran ini. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami tahu Tuhan, untuk menjadi orang yang taat itu susah. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang mengajak kami, yang membawa kami untuk tidak taat, terlebih taat kepada Tuhan. Tapi mampukan kami Tuhan, anak-anak kami yang di rumah, yang masih di tingkat SMP, untuk boleh taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah di masa pandemik saat ini kami boleh belajar untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengikuti proses pembelajaran selanjutnya, juga Tuhan yang menolong kami. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.